sebagian besar orang membelanjakan hartanya untuk mengesankan orang yang tidak dikenal, ya, dengan uang yang sebenarnya belum tentu milik dia, untuk barang yang boleh jadi tidak dibutuhkan. Sekarang kalau nongkrong di kafe, minum espresso, isinya 50 cc, harganya 20.000, rasanya white pol, dan antum sebenarnya nggak doyan, cuman terkesan dengan namanya double espresso, begitu ya. Terus udah dihidangkan, hah, kok dikit banget, gitu loh ya. Begitu dicipi white pol, tapi kan tetap harus diposting, udah terlanjur, gitu kan ya. Akhirnya orang tadi untuk mengesankan orang yang tidak dia kenal, begitu diupload ada yang like, ada yang jempol, ada yang ya komentar, itu kan harga yang mau kita bayar. Siang ini saya ingin berbicara satu tema yang buat saya hari-hari ini menjadi sangat urgent, dan bukan hari ini, mungkin sampai kiamat tetap urgent ya. Berbicara tentang satu kata yang hampir setiap hari kita nggak mungkin tidak memikirkannya, ya, satu kata yang di antara benda-benda mati yang tidak bergerak, dia selalu ada di kepala, bukan cuma dalam kepala atau pikiran kita, bahkan sering terucap dalam lisan kita. Kira-kira apa, Pak? Uang. Uang ya. Uang ini adalah sebuah kata yang semua orang tidak mungkin tidak memikirkannya, ya, karena dia menjadi pilar penegak kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu kasihkan duit kamu kepada orang bodoh, kepada orang yang tidak ngerti keuangan, ya, yaitu uang alladzi ja'alallahu lakum qiyamah, yang dengannya Allah jadikan hidup ini tegak. Karena uang adalah pilar penegak kehidupan. Tanpa adanya uang, kehidupan itu akan runtuh, ya, kehidupan akan berhenti bisa dikata. Maka Allah kasih rambu-rambu, wala tu'tus sufaha, jangan kamu kasih orang bodoh yang dia tidak bisa mengelola uang itu. Kalau kamu kasihkan kepada dia, nanti akan banyak kerusakan, ya, sebab uang ini pilar penegak kehidupan. Kalau kita sebut sebagai qiyamah, ibarat bangunan, uang itu adalah tiang-tiangnya, yang lainnya itu sifatnya pelengkap, tapi uang ini menjadi inti perputaran karena dia adalah benda yang paling fleksibel untuk untuk memiliki semua fungsi kehidupan itu ada pada uang, ya. Kemudian yang kedua ada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan bahwa ciri dan tanda orang yang akan masuk surga, yaitu jannatu ulaikal ladina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman yang nanti dijamin masuk surga firdaus, surga yang paling tinggi, ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa saja ciri orang yang bakal masuk surga firdaus kekal selama-lamanya? Salah satu cirinya adalah walladina ida angfaku lam yusrifu walam yakturu, yaitu mereka kalau melakukan spending money, mereka membelanjakan duitnya, lam yusrifu walam yakturu, mereka tidak israf, berlebih-lebihan, melampaui batas, ya, walam yakturu, tapi juga nggak pelit-pelit amat, wa kana baina dzalika qawama, tetapi dia melakukan spending money itu dengan cara yang adil. Ini kalimatnya pendek tapi begitu dalam, ya, sampai kemudian nanti kita akan tahu kenapa Morgan sampai menulis buku The Art Spending Money, ya, seni membelanjakan duit, ya. Dan saya terus mencoba untuk mengkaji sampai menemukan hal-hal yang belum saya dapatkan. Kenapa?
ternyata spending money ini tidak berbicara Excel dan logika. Spending money ini bukan tentang nominalnya, tapi dia bercerita tentang mental dan perilaku manusia. Nah, di sini yang menjadi kata kunci. Karena memang setiap orang itu melakukan spend money, yang terjadi bukan menggunakan logika, tetapi menggunakan emosi yang kemudian logika dan nalar datang belakangan untuk membenarkan. Gitu ya. Coba deh antum renungkan. Ketika antum mengeluarkan uang buat beli ini, beli itu semua rata-rata basisnya adalah emosional. Lalu logika dan rasio datang untuk merasionalisasi. Iya nih, kayaknya udah waktunya kita jalan-jalan. Padahal tadinya emosional gara-gara ngeliat iklan lewat. Ih, ada tempat bagus, ada kuliner baru. Iya nih, udah lama nih nggak nongkrong-nongkrong gitu kan ya. Nah, jadi logika dan rasio datang belakangan untuk membenarkan sisi emosional. Persoalannya, apakah emosi kita saat itu stabil atau tidak? Seringkali tidak stabil. Makanya kemampuan orang satu dengan lainnya beda-beda. Sehingga karena spending money ini bukan science, bukan Excel, tapi dia itu adalah seni, maka masing-masing orang itu beda-beda. Jadi ketika Allah mengatakan waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, itu nggak ada rumus baku, nggak ada buat makan sekian, buat ini sekian, buat ini sekian, nggak ada. Kenapa? Karena lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan dan tidak pelit-pelit amat. Antara satu dengan yang lainnya itu apa? Beda-beda. Bahkan nih, seandainya gaji antum sama, misalnya ya 3 juta semua, gitu kan, atau 5 juta semuanya, misalnya sama, apakah cara antum mengeluarkan duit tiap hari itu sama? Harus 150 per hari, harus 100 per hari, pasti beda-beda. Bahkan seandainya antum sama semua, anaknya 3 semua, usianya sama, TK sama SD, seandainya, apakah antum mengeluarkan uang tiap hari sama rumusnya? Pasti beda. Nah, karena ini beda, di sini ada kaidah penting bahwa setiap orang harus ngerti batas kecukupan. Sebab kalau dia tidak mengerti batas kecukupan, yang terjadi kebablasan, ya. Karena cukup buat saya itu beda dengan antum. Ya, berlebih-lebihan menurut kita mungkin itu normal menurut dia. Nah, disinilah setiap orang punya rumus dan kaidah yang berbeda. Kita dituntut untuk paham betul kapasitas dan kemampuan kita. Sebab ada satu syair yang berbunyi, halakamruun man lam ya'rif qadroh. Orang akan celaka kalau tidak tahu kapasitas dirinya. Maka salah satu musuh terbesar finansial itu disebut dengan debit sosial. Apa itu debit sosial? Debit sosial itu adalah harga yang tidak kasat mata, ya, yang harus kita bayarkan kepada masyarakat, kepada media, atau kepada gaya hidup tertentu yang itu sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita, cuman ini sebagai sarana agar kita diakui, agar kita eksistensinya tetap terjaga, agar nama baik kita, agar yang lain, yang itu sebenarnya bukan menjadi esensi dari pertukaran harta kita kepada objek benda yang mau kita miliki. Ini ya, karena ternyata banyak dari kita waktu spend money tadi, mesin pendorongnya bukan karena memang uang itu sebanding dengan harta yang mau kita tukar, tapi karena ada pemaknaan lain. Ini ya, ini ayat yang kedua, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kemudian yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan innad dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustahlifukum fiha, dan Allah ingin supaya kamu menjadi penguasa dunia, bukan dikuasai oleh dunia.
Fayangduru kaifa ta'malun, Allah ingin ngelihat bagaimana permainan kamu terhadap dunia, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu berinteraksi dengan dunia. Khonwidin, kalau saya tanya, inna dunya khulwatun hadiratun, dunia itu manis dan hijau, kira-kira bentuknya dunia itu apa? Hah? Perempuan itu dunia, makanan minuman enak itu dunia, pangkat jabatan kedudukan kekuasaan itu dunia, harta itu dunia, apalagi jalan-jalan itu dunia, menikmati tinggal di resort, di hotel berbintang itu dunia semuanya, mengikuti pesta-pesta itu dunia. Tapi ya termasuk rumah, mobil, kendaraan itu dunia semua ya. Tapi ketika kita mendengar kalimat dunia itu manis dan hijau, yang paling mudah nyantol di otak kita, definisi dunia itu apa? Nah, uang. Jadi ketika Nabi bilang dunia itu manis hijau, maksudnya apa? Duit itu manis, duit itu hijau walaupun warnanya merah. Itu yang kemudian orang bilang matanya kok hijau kalau ngelihat duit gitu ya. Ternyata 15 abad silam Nabi sudah ngasih tahu dunia itu manis dan hijau. Yang namanya manis itu resikonya apa, Pak? Diabetes gitu kan ya. Lah kalau antum sudah mengalami diabetes mental, ini lebih berat loh daripada diabetes fisiologi ya. Jadi diabetes psikis itu lebih berbahaya daripada diabetes fisik gitu ya. Dan Allah nyuruh kamu berkuasa atas uang. Faktanya kita sering berkuasa atau dikuasai? Sering dikuasai. Sering menjadi tuan atau menjadi budak? Sering menjadi budak. Tak sedikit kaum muslimin yang menjadi budak uang. Ketika panggilan azan berkumandang, dia disandera oleh uangnya. Karena di situ tempat dia bekerja, mencari nafkah, berjualan, dia tersandera oleh uangnya. Ya. Maka fayangduru kaifa ta'malun, Allah ingin lihat bagaimana interaksi kamu terhadap uang. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau saya pernah mengulik diskusi kenapa sih kok ada psikologi of money. Jadi bukunya Morgan Housel yang pertama judulnya The Psychology of Money itu terjual lebih dari 8 juta eksemplar. Di Indonesia saja bulan Januari kalau nggak salah 10 kali cetak ulang, sudah hampir cetakan ke 100. Ini buku bukan bercerita tentang gimana cepat kaya, gimana investasi bakal sukses, gimana bisnis kita lancar, gimana cara mencari duit dalam waktu singkat, bukan. Tapi buku ini bercerita bagaimana mental kamu benar dan jujur di hadapan uang. Karena memang uang sangat sedikit berhubungan dengan Excel nominal, tapi dia sangat lekat dengan perilaku dan mental. Semua orang ketika mencari atau mendapatkan itu rata-rata dorongannya adalah emosional dan kualitas mental dia. Maka beliau kemudian melakukan pendekatan bukan pada bagaimana mengumpulkan jumlah dan nominal, tapi bagaimana menata mental kita supaya benar. Karena sebagian besar problem-problem keuangan bukan berbicara sedikit dan banyak, tapi berbicara tentang mentalitas pemiliknya. Ya, maka Morgan bilang bahwa kekayaan yang hakiki itu adalah apa yang kamu miliki dikurangi apa yang kamu inginkan. Nah, kalau kamu punyanya 5 juta, keinginannya 50 juta, stres nggak kira-kira? Stres, kita miskin. Tapi kalau kita punya 2 juta, keinginannya cuma 200.000, itu surplus namanya, kan gitu ya. Maka ini lagi-lagi bicara tentang mentalitas. Nah, Rasul menyebut demikian. Maka di sini udah masuk itu sisi psikologinya. Jadi ketika saya tanya, kenapa kok kemudian ada psikologi of money? Bukankah psikologi itu ilmu jiwa? Bukankah ilmu jiwa itu berkaitan dengan makhluk hidup yang bernyawa? Ya, jawabannya benar. Memang duit itu benda mati, tidak punya emosi, tidak punya ruh atau nyawa, tidak punya kehendak. Tapi faktanya orang bisa cemas gara-gara nggak punya uang. Orang bisa rakus, tamak, pelit, kikir gara-gara uang. Orang bisa marah, ngamuk-ngamuk, hidupnya berantakan gara-gara uang.
orang rumah tangganya bisa berantakan, bisa hancur juga gara-gara uang. Maka jelas yang bermasalah bukan uangnya, tapi jiwa manusia yang berinteraksi dengan uang. Karena memang uang ini bukan tentang apa namanya alat tukar, tapi dia merupakan simbol mental. Ini penting ya. Saya kasih gambaran bagaimana uang itu kok punya menjadi simbol mental. Di kepala kita, kepala yang berbicara rasio dan logika itu mengatakan enak kalau punya banyak uang. Tapi sebenarnya yang berbunyi di sini bukan banyak uangnya, tapi rasa aman. Ya, kalau Anda punya banyak uang, ada perasaan aman. Kalau duitnya tinggal dikit, ada perasaan wah kurang aman nih kondisinya. Itu ya. Gaji besar itu di kepala gaji besar, tapi di sini bunyinya apa? Harga diri, gitu kan? Kalau gajinya kecil, harga dirinya bisa turun. Saya punya kawan tukang parkir dadakan saya di daerah Purwosari ya, dia ngadu, bagaimana Ustadz? Saya pulang, istri saya bilang, pokoknya kalau nggak 100.000 jangan masuk kamar, tidur di luar. Itu harga diri Pak, ya tidak? Ya, jadi istrinya minta minimal 1 hari sekian, kalau nggak bisa ngasih, jangan tidur bareng, begitu ya. Ini urusan harga diri. Jadi gaji besar, gaji kecil bukan tentang gajinya, tapi tentang harga diri. Artinya seorang tukang becak yang pulang cuman bawa duit 50.000, kemudian disambut sama istrinya, lalu kemudian, Mi, Afan ya, hanya ini yang bisa Abi belikan, Abi berikan. Terus istrinya menerima selembar 50.000 mengatakan, Mas, semoga Allah memberkahi. Setiap genjotan kaki Mas, pahala semuanya. Tetes keringat Mas, penghapusan dosa. Kira-kira damai nggak itu tukang beca Pak? Damai banget. Harga dirinya dijaga oleh istrinya. Tabungan, ini bukan tentang berapa rekening saldo di rekening kita, tapi itu tentang alat kendali. Kalau tabungan kita banyak, pengendalian kita kuat. Ya, tapi kalau tipis kita nggak punya alat kendali, ya nggak bisa mengendalikan orang, termasuk nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Pamer harta itu bukan cuman aku punya rumah, aku punya mobil, bukan. Ya, coba antum punya duit 10 triliun tapi tinggal di hutan sendirian, kira-kira ada nilainya nggak? Nggak ada maknanya. Pamer harta itu di kepala, tapi di sini bunyinya pengakuan, diakui, wah orang hebat, orang kaya. Takut miskin, sebetulnya nggak ada orang takut miskin, yang ada takut tidak bernilai, takut tidak dihargai. Ya, contoh ya, ada nggak orang yang hidupnya tetap miskin dan dia damai? Kenapa? Karena dia bernilai di tengah keluarganya, dia bernilai di tengah masyarakatnya. Ada ustadz-ustadz, kiai-kiai pondok pesantren hidupnya nggak kaya raya, tapi orang datang cium tangan, minta doa, bawa oleh-oleh gitu kan. Rumahnya ya tetap sederhana, kendaraannya tetap motor butut begitu kan ya. Haji Agus Salim, Perdana Menteri ya, pokoknya saya lupa ya, dia pejabat di zaman kemerdekaan awal, itu sampai meninggal dunia rumahnya tetap kontrakan ya, nggak pernah ampun, cuma tinggal di gang sempit. Pas suatu ketika pernah rumahnya kedatangan tamu pejabat dari luar negeri berkunjung ke rumahnya, itu pas lagi rumahnya hujan, gentengnya bocor, lantainya basah, istrinya dengan enjoy itu kemudian menyiapkan ember-ember. Lalu sang suami Kiai Haji Agus Salim ngomong begini, maaf ya, ini nyonya saya lagi sibuk untuk membuat bendungan karena sebentar lagi rumah kami ada kolam renangnya gitu ya. Dengan enjoy dia ngomong kayak begitu tanpa merasa minder karena bernilai, dihargai. Nah, inilah yang terjadi pada uang, dia ada bendanya tapi ada makna mentalnya. Jadi emosi melekat pada makna, bukan pada uangnya. Nah, inilah logika penting, karena manusia tidak bereaksi atas realitas, tetapi manusia bereaksi atas apa yang dia lekatkan. Ya. Kemudian tadi ketika Nabi mengatakan dunia itu adalah manis, maksudnya uang itu adalah manis, karena ternyata apa? Harta dengan semua harta itu agak beda dengan uang. Saya kasih contoh. Antum misalnya sudah punya mobil Alphard,
Terus ada tetangga nawarin mobil Carry Ibu Tut hijau tahun 93. Kira-kira jenengan mau pakai nggak? Ngapain, mobil saya udah bagus. Rumah Anda 2 miliaran misalnya. Terus ada yang nawarin kos-kosan, suruh tinggal di sana. Ukuran 3 kali 4, kamar mandinya di luar. Anda mau tinggal nggak di situ? Nggak bakal mau. Ibu-ibu punya baju yang harga 700, 1 juta. Suruh pakai daster 104, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Tapi misalnya orang sudah punya duit 1 miliar, terus ada yang ngamplopin 500.000, terima nggak Pak? Terima gitu loh ya. Oh, diamplopin 1 juta, terima. Amplop 200.000, terima gitu ya. Itu duit, itu bedanya di situ gitu ya. Apalagi kalau dunia itu perempuan, jenengan sudah punya istri cantik, pinter, soleha, kasih nenek-nenek tua, mau nggak? Nggak mau gitu kan ya. Tapi kalau duit gitu kan ya, antum sudah miliarder sekalipun ada yang ngasih amplop 1 juta, ya terima. Prabowo waktu kampanye dikasih duit 100.000 aja diterima, ya tidak? Ingat ya, zaman dulu kampanye ada bapak-bapak tukang es atau apa tuh, nyumbang 50.000 ke buat membangun negeri Indonesia, cuman ini yang bisa saya, diterima juga sama Prabowo gitu loh ya. Jadi memang manis, duit itu manis banget ya. Nah, yang keempat, ada sebuah kaidah penting tentang harta. Kalau duit itu merupakan unsur yang paling penting, pilar penegak kehidupan, maka dalam tubuh kita ada satu bagian yang dia sangat mirip fungsinya dengan uang. Apa itu? Darah. Ya. Maka darah ini sangat menentukan kesehatan manusia. Kualitas darah dia menentukan kualitas kesehatan dia. Ada 4 syarat kalau manusia mau sehat. 1, darahnya harus cair, tidak boleh beku. Kalau darahnya sampai beku, mengalami pembekuan di kepala, di otaknya, apa jadinya kira-kira Pak? Stroke begitu kan ya. Makanya darah itu yang paling bagus adalah harus cair. Sama duit kita kalau dibekukan, wah mumet itu Pak ya. Makanya antum seneng banget kalau tanggal 1, tanggal 2, gimana Pak, udah cair belum? Alhamdulillah cair gitu ya. Dengar kata-kata cair tuh enak banget di telinga gitu kan ya. Antum coba rekeningnya dibekukan, punya aset tetapi tidak bisa dicairkan. Saya punya kawan, asetnya belasan miliar, utang cuma 50 juta, udah 5 tahun nggak kebayar-bayar. Punya rumah, punya ruko, punya warung makan, ada belasan asetnya. Saya ditunjukin ini harganya sekian, harganya belasan miliar lah paling tidak. Itu tetap nggak bisa. Kenapa? Karena beku, nggak bisa dicairkan. Maka kalau punya aset kok beku semuanya, itu Anda bisa bayangkan darah antum beku itu gimana ceritanya. Udah kayak mayat setengah hidup begitu kan ya. Ya. Yang kedua, darah itu harus mengalir. Kalau darahnya berhenti karena dia tersumbat, maka akan ada resiko penyumbatan pembuluh darah. Tahu sendiri kan dampaknya orang kalau pembuluh darahnya tersumbat. Kalau pengen tahu ilustrasi pembuluh darah itu, lihatlah jalan. Pembuluh darah pun ada arteri dan ada yang lain-lainnya ya. Jalan itu kan ada jalan utama, jalan kampung, ada gang sempit yang cuma bisa dilewati motor gitu kan. Bisa terbayang nggak kira-kira kalau jalan kampung yang hanya cukup buat pick up kok kemasukan tronton? Itu dampaknya orang mau lewat nggak bisa, motor mau lewat nggak bisa. Nah, pembuluh darah juga kalau terjadi penyumbatan begitu, ada yang menghalang, darah nggak bisa mengalir. Ya, ekonomi juga begitu. Kalau dia tidak mengalir, nggak berputar dengan cepat, antum jualan produknya sudah setahun 2 tahun numpuk di gudang tidak muter-muter. Ini nggak sehat. Dalam teori kesehatan, darah itu yang sehat adalah yang mengalir dengan kencang. Berarti darahnya tuh nggak mengalami pelengketan, darahnya tidak banyak minyaknya, tidak banyak endapannya, pokoknya ngalir lancar banget lah. Nah, itu darah yang sehat. Nah, ekonomi antum juga begitu. Kalau perputarannya bagus, perusahaan karimah utamanya putarannya cepat, nggak ada yang nunggak, pembayaran BPJS just langsung, ini sehat begitu ya. Gaji karyawan tiap awal bulan bahkan sebelum tanggal 1 sudah dicairkan. Nah, ini sehat semuanya.
Ya. Yang ketiga, darah itu kalau sehat stabil, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Darah tinggi yo berbahaya, darah rendah yo lemes, gitu kan. Nah, kalau uang bagaimana? Uang juga sama. Jangan 24 jam di otak uang terus begitu ya. Apa disangka enak 24 jam kok ngurusi uang, apalagi bukan duit kita, duit orang gitu kan ya. Apa disangka jadi teller kasir tuh ngitungin duit itu juga enak, ya nek duitnya dewe gitu kan ya. Ya, nah ini kita 24 jam di otak kita cuman mikirin uang, atau sebaliknya kita nggak pernah tahu uang kita kapan datang. Yang paling bagus ya waktunya kerja kerja, waktunya istirahat istirahat, waktunya ibadah ibadah, waktunya ngaji ngaji. Jangan kerja terus, jangan nganggur juga, itu ya, harus seimbang, jangan darah tinggi jangan darah rendah. Yang keempat, syaratnya darah harus bersih, tidak boleh kotor. Nek darah kotor nanti cuci darah. Ya, antum pasti tahu orang kalau cuci darah itu kayaknya jadwal kematiannya sudah di up di ini ya, diantrikan begitu loh ya. Tergantung masuk cuci darahnya tanggal berapa, ya ngikuti standar. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun gitu kan. Jarang ada orang cuci darah kok awet sampai 50 tahun. Proses cuci darah itu jarang ya. Ginjal kita nggak bakal tahan sepanjang itu. Ya. Nah, harta juga begitu, harus bersih, jangan kotor, bukan hasil ngerampok, bukan riba, bukan judi, bukan korupsi, bukan hasil mendolimi, bukan hasil yang tidak jelas. Maka insya Allah tubuh kita akan sehat. Kalau darahnya kotor, kalau duitnya kotor, hasil-hasil yang tadi saya sebutkan, nanti money laundry. Money laundry-nya bukan dititipin sama artis yang fenomenal ya, seperti yang Panji ceritain ya, tapi money laundry-nya bisa dalam bentuk naudzubillah, rumah kita kebakaran, mobil kita tabrakan, anak kita kecelakaan, istri kita harus opnam, dompet kita kecopetan, ya itu mungkin isyarat cuci darah ya. Tapi ini kaidah ini nggak boleh dipakai buat mengaudit amalan orang ya. Antum dengar teman kehilangan duit 20 juta, wah cuci darah nih mas namanya gitu ya. Jangan begitu ya, dengar tetangga sebelah kecelakaan, wah itu cuci darah, itu rezekinya kayaknya bermasalah, pantesan kamu begini begitu. Nggak boleh. Kaedah tadi hanya boleh dipakai buat mengevaluasi diri kita sendiri. Baik, ini yang basisnya adalah dalil. Sekarang kita masuk kepada psikologinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal saya sudah katakan bahwa bab uang sangat dekat dengan emosional. Ya, maka ada sejumlah kaidah yang harus kita pahami ya. Pertama ya, bahwa uang adalah soal perilaku dan dia bukan rumus. Keberhasilan orang dalam mengelola uang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan intelektual, tidak ada hubungannya dengan banyak jumlah yang dimilikinya. Orang cerdas secara intelektual bisa gagal finansial kalau tidak rasional atau emosional. Ya, coba dengar cerita kemarin, seorang pegawai BUMN atau apa punya duit 400 juta, langsung masuk kripto, jebret paginya, besoknya jadi 4 miliar. Emosional gak tuh? Kalap banget, langsung 4 miliarnya tembakin lagi, besoknya nol, habis begitu loh ya. Dia kemudian kalap, duitnya habis sama sekali, tetangga sebelah jadi korban pembunuhan ya. Ya ini masuk penjara lah intinya ya. Orang main judi, apa rasional? Enggak, emosional. Ya. Termasuk maaf, yang investasi emas, investasi perak, ya jelas itu halal. Ini psikologi money itu nggak bicara halal haram, ini berbicara tentang kualitas mental. Maka kripto sekalipun kalau pendekatannya adalah fikih halal haram,
itu masih debatable. Saya masih memaklumi kenapa ada pendapat yang menghalalkan, kenapa banyak ulama yang membolehkan. Tapi dari sisi mental, saya ingatkan jangan. Kalau kualitas mental Anda mental penjudi, ya artinya untung-untungan, ini bisa terjadi bukan hanya pada kripto, pada emas dan perak pun terjadi demikian. Sekarang nih, dengar bagaimana emas tok 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 tok, tok naiknya luar biasa. Anda nekat beli jebret 2.700 per gram, ya, karena Anda mendengar informasi ini besok bulan Juni bakalan 3,5 juta, begitu kan ya. Antum punya duit 270 juta misalnya, langsung tembakan beli, ya, sekian 270 juta berarti kira-kira 200 kurang lebih 100 gram, begitu kan ya, karena per gramnya harganya 2.700.000 misalnya gitu. Tiba-tiba jarak 3 hari dengar berita turun jadi 2.600, panik nggak kira-kira? 2 hari kemudian turun 2.550. Wah, udah dah, daripada begini cepet-cepet jual. Akhirnya rugi apa untung? Nah, itu lebih banyak faktor emosional, apa? FOMO. Walaupun awalnya kelihatan rasional, tapi ingat ya, rasional itu datangnya belakangan. Motif pendorong pertama itu emosional, ya. Jadi jangankan kok kripto, emas dan perak saja bisa terjadi. Saya nggak kurang-kurang orang datang menemani saya, mendekati saya kayak begitu, ayo Pak, ayo Pak, dan sebagainya. Ya, saya bilang, Mas, aku pengen contoh satu orang aja, ya, yang berhasil main di emas dan perak dengan pola emosional yang seperti ini. Siapa? Yang ditunjuk itu Tung Desem itu. Lah Tung Desem gak sama emas aja udah miliaran, ratusan miliar duitnya. Ya, yang model-model antum itu loh, yang duitnya cupet-cupet itu loh, ya, yang duitnya tuh pas-pasan itu, kemudian dengar kayak gitu langsung investasi gitu loh. Saya coba tunjukin. Bukan nggak boleh, ini bicara tentang apa? Mental gitu kan ya. Dimana rata-rata orang melakukannya secara emosional. Yang kedua, ketika orang spend money, membelanjakan uangnya, ini kaidahnya, tidak ada orang yang merasa gila atau tidak waras pada saat dia mengeluarkan uangnya, walaupun kanan kiri mengatakan itu tidak wajar. Ini satu tes psikologi yang sangat penting ya. Antum ketika beli sesuatu pasti merasa wajar dan tidak pernah merasa gila. Jadi kalau misalnya Timothy beli Lamborghini harganya 10 miliar, itu mungkin menurut kita gila, mobil 10 miliar, mana pintunya cuma 2 lagi, ya. Padahal kalau ditukerin Avanza 40 itu ya. Itu menurut kita. Tapi waktu Timothy ngeluarin duit segitu, waras nggak dia? Waras, ya. Buat kita yang kopi saset itu harganya 3.000 mentok 5.000, ngelihat ada tetangga sebelah nongkrong di Starbucks kok 70.000, 80.000, kita komentar gimana? Gila sekali nongkrong 200.000, padahal cuman kopi sama camilan, gitu ya. Nongkrong 5 orang 1.000.000, itu kan buat makan sekeluarga sepekan, gitu ya. Itu menurut logika kita. Tapi waktu dia nongkrong sama temennya habis begitu, merasa wajar nggak? Wajar. Bahkan seorang tukang kuli bangunan yang gajinya 80.000, 90.000 sehari, kok 30.000-nya buat beli rokok, itu menurut kita apa? Gila, anak istrinya cuma disisain 60.000, ya, anaknya 5 lagi. Tapi waktu si tukang kuli bangunan tadi belanja kayak begitu, dia merasa wajar nggak? Wajar. Maaf, termasuk kita yang UMR, kok ya berani-beraninya nongkrong di kafe, gitu kan ya, dengan alasan tanggal muda. Itu rasional apa emosional? Nah, rasionalnya di belakang, ya wajar lah, namanya juga tanggal muda, sekali-sekali, begitu kan ya. Disitulah Morgan kemudian mengatakan, sebagian uang kita dikeluarkan hanya untuk mengesankan orang yang tidak kita kenal dengan uang yang belum tentu milik kita untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Saya ulangi lagi, sebagian besar orang membelanjakan hartanya untuk mengesankan orang yang tidak dikenal, ya, dengan uang yang sebenarnya belum tentu milik dia untuk barang yang boleh jadi tidak dibutuhkan.
Sekarang kalau nongkrong di kafe, minum espresso, isinya 50 cc, harganya 20.000, rasanya white pol, dan antum sebenarnya nggak doyan, cuman terkesan dengan namanya double espresso, begitu ya. Terus udah dihidangkan, hah, kok dikit banget, gitu loh ya. Begitu dicipi white pol, tapi kan tetap harus diposting, udah terlanjur, gitu kan ya. Akhirnya orang tadi untuk mengesankan orang yang tidak dia kenal, begitu diupload ada yang like, ada yang jempol, ada yang ya komentar, itu kan harga yang mau kita bayar dengan uang yang belum tentu milik kita. Itu jane anggaran buat beli popok loh, itu kan ya. Itu jane anggaran buat neraktir istri loh, makan bakso, tapi kamu pakai buat neraktir teman kamu supaya gitu loh ya, untuk sesuatu yang sebenarnya kamu nggak butuhkan. Jadi kamu tuh nggak doyan sama espresso gitu loh, tapi sekadung beli gitu kan ya, mau gimana lagi ya. Ada akhwat belagu banget, dia datang ke kafe saya, espresso mas, begitu kan ya, begitu diminum muntah, begitu ya ya. Ini namanya mencintai nama, mengkhianati rasa gitu ya. Nggak doyan aja belagu-belaguan, hanya cuman pengen dipajang. Nah inilah yang namanya psikologi money tadi. Banyak orang tidak merasa gila, dia merasa waras pada waktu mengeluarkan uangnya, walaupun dianggap gila oleh orang lain ya. Maka Bapak Ibu sekalian, satu pembahasan yang menarik bahwa psikologi money nggak bicara halal haram. Saya sekarang jadi agak tobat nih, terus terang nih sekarang nih ya, habis baca buku ini jadi muhasabah terus. Menantu saya habis khatam buku ini gajinya utuh ya, uangnya aman. Kenapa? Karena setiap mau mengeluarkan uang bukan lagi bicara halal haram, bukan lagi ini termasuk iris atau boros ya, irit atau boros ya, enggak, tetapi dia memasukkan mental ini mendatangkan ketenangan atau kecemasan. Nah, ini kata kuncinya di situ, Mas, ya. Jadi setiap antum mau spending money, ya, di kepalanya itu kuncinya adalah ini akan mendatangkan ketenangan atau kecemasan. Kalau ini hanya akan berdampak kepada kecemasan masa depan, perlu dievaluasi ulang. Gitu loh, ya. Karena banyak orang yang kemudian sebenarnya uangnya bukan dipakai untuk membeli ketenangan, tetapi membeli kecemasan. Maaf nih, misalnya ada yang ganti mobil, ada yang ganti motor, sudah damai-damai, tenang-tenang pakai Honda Beat ya, terus langsung tuker NMAX ya. Itu waktu Honda Beat itu nyerempet-nyerempet dikit, lecet-lecet dikit, hatinya tenang. Begitu ganti NMAX, kegores dikit, hatinya gelisah. Waktu mobilnya itu masih mobil Avanza second, biasa aja lah, nyenggol-nyenggol dikit juga biasa. Begitu ganti Pajero, begitu kan ya, atau apalagi yang di atasnya, wah sudah, siang malam ya aman nggak mobilnya, parkir lecet nggak ya, terus bawaannya gelisah. Ini dia sedang membeli kegelisahan, membeli kecemasan. Belum lagi cemasan cicilannya, belum lagi kecemasan faktor-faktor yang lainnya. Nah di sini Morgan mengingatkan bahwa uang Anda bukan dipakai untuk membeli kecemasan, tetapi gunakan untuk membeli ketenangan. Ya. Kenapa? Karena sebagian besar manusia ketika dia spending money, dia tidak sedang betul-betul ingin menukar barang uang dia dengan barang yang dia beli. Tapi ternyata ada makna lain, ada filosofi lain dari produk yang dia beli. Ya contohnya tadilah ya, apakah ketika Anda membeli secangkir Starbucks dengan harga 70-80 ribu, itu betul-betul harga yang pantas untuk fisik kopi tadi? Tentu bukan. Harganya adalah harga pengakuan, harga eksistensi, harga diri yang Anda beli, atau debit sosial yang Anda harus bayar mahal. Karena nggak ada, Bu, Pak, orang beli di Starbucks kemudian minta dibungkus pakai plastik ikat karet, kemudian pakai sedotan diminum dalam kamar sendirian gitu loh. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, karena itu bukan harganya. Kalau modelnya kayak begitu, saset 3 ribuan hampir sama gitu kan ya. Ya paling coffee mix lah begitu, kalau coklat-coklatnya kayak gitu yang ada bau-bau susu creamernya gitu kan
ya. Tapi kita membeli memang bukan itunya yang kita beli. Nah, maka Morgan bilang debit sosial itu musuh terbesar finansial. Yaitu apa? Ketika kita membeli sesuatu, yang kita beli adalah ekspektasi orang terhadap kita. Ustadz, masa sih ya? Ini saya juga tergoda juga. Saya sudah 8 tahun ya pakai Innova lama. Innova 2011. Damai sebetulnya, walaupun ya mogok-mogok, ban bocor, servis, AC mati. Wajar lah namanya kendaraan lama ya. Tapi setelah 7 tahun 8 tahun pakai, ketemu orang, sat boyo ganti total mobilnya tat ya, mogok-mogok terus begini, mana AC-nya udah nggak dingin lagi gitu ya. Tadinya saya sabar juga, cuma karena yang ngomong banyak sekali, tambah lagi bos BMT datang langsung ngasih kunci, dicicipi dulu Ustaz gitu ya. Akhirnya saya pulang bawa ribon gitu ya. Enak juga ya. Pertanyaan saya, ketika saya bilang enak juga ya, itu rasional atau emosional? Emosional gitu kan ya. Saya enak juga ya. Nggak jadi deh mas, pulangin besok. Udah bawa dulu seminggu nggak apa-apa. Akhirnya ya ke bawah sampai sekarang gitu loh. Ya, itulah saya jadi muhasabah bu ya. Ternyata memang itu masanya saya belum baca buku Morgan begitu loh ya. Kalau udah baca nggak gitu mungkin ceritanya gitu kan. Jadi sekarang kalau mau spending money itu selalu pertanyaannya, ini mendatangkan kecemasan atau ketenangan gitu ya. Kemudian ya kaidah berikutnya ya tentang keuangan adalah bahwa kata cukup itu adalah harta termahal. Kata cukup itu adalah harta termahal. Maka Morgan bilang bahwa orang yang tidak pernah bahagia hatinya, maka uang tidak akan bisa membahagiakan dia. Maka ini kata kunci yang penting. Orang yang tidak bahagia hatinya, maka bertambahnya uang tidak bisa menambah kebahagiaan dia. Ya, di sini saya justru malah dapat ilmu banyak tentang qanaah dan zuhud. Ya, padahal itu konsep Islam ya. Tapi di sini zuhud dan qanaah itu menjadi sangat relate sekali. Ya, di sini ada beberapa quote yang saya cuplikan ya. Qanaah itu bukan menolak sakit, bukan menekan emosi, bukan pura-pura kuat. Qanaah itu menerima batas rezeki tanpa kehilangan harga diri, menunda keinginan tanpa rasa terhina, tenang meskipun tidak ikut lomba dunia. Zuhud itu bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak butuh membuktikan apapun dengan uang. Banyak kan orang kan untuk membuktikan sesuatu harus menggunakan uang. Membuktikan kita kaya harus nunjukin uang. Membutuhkan kita punya harga diri pakai uang. Membuktikan bahwa kita ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan, pakai uang. Ya. Nah, zuhud itu uangnya banyak, tetapi tidak perlu membuktikan kepada orang lain bahwa kita itu punya uang banyak. Terus, nah ini satu kaidah penting yang Morgan bilang. Kekayaan itu ada dua. Satu namanya rich. Rich itu adalah kekayaan yang nampak. Mobil, motor, rumah, apalagi jam tangan, baju bagus, sepatu bagus, itu namanya rich. Nah, kekayaan yang sesungguhnya namanya wealth. W-E-A-L-T-H ya. Wealth ya. Apa kekayaan yang sesungguhnya? Ada tiga kata Morgan. Satu tabungan, dua tidak punya utang, tiga ketenangan. Pertanyaannya, jenengan lebih suka ngumpulin rich atau wealth? Rata-rata kita lebih suka rich, gitu kan ya. Yaitu kekayaan yang kelihatan. Padahal kekayaan yang kelihatan sering nipu apa tidak? Nanti teman antum punya mobil bagus misalnya, itu namanya rich. Pertanyaannya, asli nggak nih mobilnya? Jangan-jangan masih 3 tahun cicilannya, gitu kan ya. Rumah baru bangun, itu rich namanya ya. Ini beneran nggak rumahnya? Jangan-jangan sumbangan mertua, jangan-jangan cicilan KPR, jangan-jangan dan sebagainya, HP dan sebagainya, itu rich semuanya ya. Ada nggak orang yang pamer wealth? Nggak ada.
Antum ada nggak ya? Nih, lihat nih rekeningku saldonya 200 juta. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Malu orang pamer kayak gitu. Ya. Terus nggak punya utang. Ya. Itu juga nggak dipamer-pamerkan. Nah, pamernya gimana gitu kan? Ya kalau ditanya, antum punya utang nggak? Enggak, saya nggak punya. Ya. Itu bagian daripada kekayaan. Yang ketiga, ketenangan. Ini juga adalah kekayaan. Karena banyak orang yang cemas. Berarti dia, walaupun dia rich-nya banyak, tapi hidupnya dalam kecemasan. Nah pertanyaannya, rata-rata kita nggak tahan untuk merubah wealth menjadi rich. Mas, kalau jenengan punya rekening 500 juta, tergoda nggak ganti HP, ganti motor, ganti mobil, renovasi rumah? Berarti dia memindahkan wealth menjadi rich tadi. Ya, saya punya cicilan ke BMT. Tiap bulan angkanya ada yang puluh, ada yang ratus gitu kan ya. Terus saya bilang nanti kayaknya bulan Agustus September lunas gitu kan. Udah nggak punya utang kan? Kira-kira tat gimana tat? Nggak ngambil lagi gitu kan ya? Ya udah nggak punya utang akhirnya apa? Didatangi lagi. Masa nggak belanja lagi tadi? Udah ngambil lagi, utang lagi gitu kan. Jadi kita begitu nggak punya utang, gatel pengen ngutang lagi. Begitu antum selesai cicilan motor, ya, Mi, alhamdulillah bulan ini kayaknya selesai. Umi mau ngambil apa lagi nih gitu ya. Kayaknya kita dapat penawaran plafon yang lebih tinggi lagi gitu kan. Karena kita selalu tepat waktu bayar utang. Nah, itu godaan yang bikin nggak selesai. Karena kita rata-rata kalau punya rich pengennya, kalau punya well pengennya segera diganti dengan rich tadi ya. Gatel rasanya punya rekening 500 juta itu mesti gatel gitu kan ya. Saya tutup dengan cerita kawan saya, bukan kawan saya, kawan anak saya. Berangkat dulu, anak saya yang nomor 2 di Yaman, sekarang umur 25. Kawannya berarti umurnya nggak jauh beda lah, umur 24-25. Waktu di Sudan sama-sama berangkat ya, dia orang Padang, dia orang fakir, miskin lah ya. Sekolah dibiayai, cuman dia tipe pekerja keras. Sampai akhirnya kemudian Sudan terjadi gejolak, pindah ke Madinah. Anak saya pindah ke Yaman, dia pindah di Madinah. Di Madinah, di Mekah ada kesempatan di samping sekolah juga jadi gaet, tour leader, mutawif dan sebagainya. Duitnya lumayan, sekali dorong aja bisa 1 juta, 1,5 juta. Nah cuman yang saya kagum dan salut, dia kayaknya belum baca psikologi sama spending money, tapi sudah dipraktekkan. Dia bikin SOP, di tangan tidak boleh lebih dari 30.000, tidak boleh lebih dari 300.000. Kalau duitnya cashnya kok ada 300.000, langsung dimasukin ke rekening ya. Dan di rekening tidak boleh lebih dari 5 juta. Kalau lebih dari 5 juta langsung ditransfer ke orang tua. Bu, dibeliin emas ya gitu kan ya. Dan itu dilakukan terus-menerus selama 5 tahun lebih. Teman-teman yang lihat ini duitnya banyak sebenarnya, kerja kerasnya luar biasa, tapi penampilannya Masya Allah ya, HP tetap HP retak yang sudah 6 tahun nggak diganti-ganti itu kan ya. Bajunya sangat sederhana, sendalnya sendal jepit, tasnya apanya, aksesorisnya nggak menunjukkan kalau dia tuh orang punya banyak duit gitu kan ya. Dan ini strategi yang bagus. Coba kalau di tangan antum cuman punya duit cash 300.000, terus ada temen nawarin barang harga 1 juta, jadi beli nggak kira-kira? Nggak jadi beli gitu kan ya. Kalau di rekening cuman ada 5 juta, itu pun nggak megang ATM sama SMS banking. Terus hari Sabtu temennya bilang, "Akhi, Anda boleh pinjam duit nggak 5 juta?" Jadi transfer nggak kira-kira? Hah? Nggak jadi transfer, uang dia nggak punya SMS banking, nggak punya ATM. Aduh Afan ya, ini banknya bukannya hari Senin dan Senin saya kuliah full, nggak bisa ini. Paling tidak kita tidak seketika saat itu langsung tergoda emosi kita. Sekarang bayangin ya, antum punya duit cash, ditabung selama sekian tahun, ngumpul 25 juta, tiba-tiba tetangga sebelah ngerengek-ngerengek, nangis-nangis, anaknya kecelakaan di rumah sakit, minta ini minta itu, atau anaknya mau dipenjara gara-gara minta tolong mau pinjam 10 juta aja. Kira-kira antum kasih nggak? Nggak tega kita, duit ada gitu kan ya.
akhirnya kita keluarkan. Kira-kira peluang balik nggak duit itu? Nah, rata-rata duit kalau sudah keluar itu, makanya ini kita orang Indonesia, amanah banyak yang tidak ditepati. Makanya ada yang bilang kalau ada teman kamu mau minjem duit, tataplah wajahnya lekat-lekat, peluklah tubuhnya erat-erat, kayaknya itu pertemuan terakhir, begitu loh ya. Enggak, ini buat teman-teman yang laki-laki penting, maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki kalau ngobrol sama perempuan nyaman itu ujung-ujungnya pacaran. Tapi kalau laki-laki ngobrol sama laki-laki deket, nyaman, ujung-ujungnya pinjem uang. Biasanya begitu ya. Itu udah rumus itu, gitu kan. Mulai nyaman, boleh nggak pinjem 200 gitu kan ya. Nah, kalau sudah kayak begitu ya, biasanya ya alamat lah begitu. Mau pakai janji, pakai materai, pakai apa gitu kan ya. Itu rata-rata lolos begitu kan. Ya, makanya duitnya nggak pernah ngumpul. Makanya kaedahnya apa? Memberi pinjaman atau bersedekah yang bayarannya adalah tangis anggota keluarga yang menjadi tanggunganmu, itu bukan kebaikan utuh. Ini penting ya kaedahnya ya. Memberikan pinjaman atau bersedekah kepada orang yang bayarannya adalah tangisan anak istri yang menjadi tanggunganmu, itu bukan kebaikan yang sempurna. Ya gimana kita minjemin orang padahal itu jatah buat belanja istri besok pagi, gitu kan ya. Ini kata Rasulullah, afdhalus shadaqah as-shadaqatu an sadril ghina. Yang namanya sedekah paling baik ya, itu adalah bersedekah setelah kebutuhan pokok tercukupi. Jangan sampai orang-orang yang menjadi tanggungan kita, dia harus keluar air matanya gara-gara hak mereka tidak terpenuhi dengan alasan kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Ini kalau kaedah-kaedah gini nggak kita pahami, sekali lagi spending money itu bukan logika, apa? Emosi. Dan orang Indonesia punya pekewoh, nggak tegaan, nggak enakan. Makanya buat antum-antum yang pernah umroh ke Mekah, ke Madinah, antum lihat yang sering didatengin sama apa namanya pengemis-pengemis itu orang mana? Indonesia, karena nggak tegaan orang Indonesia, gitu kan ya. Antum apa lihat tuh, mereka tuh datangi orang Eropa, orang jarang gitu kan ya, yang didatangi haji gitu, dan antum digituin sama orang ya tersanjung, ya udah kasihlah 5 real 10 real begitu kan ya. Artinya ini kita yang secara jiwa belum utuh gampang tergoda tuh untuk hal-hal yang demikian. Maka saya ingat cerita tadi itu, ya Allah cerdas sekali anak itu. Dan Bapak Ibu tahu per November kemarin tabungan dia sudah hampir 600 juta. Dan dia belum menikah, ini mau nikah. Kira-kira kalau ngelamar putri jenengan diterima nggak? Ya, masya Allah ya. Enggak tat, nggak saya terima, masih SD anak saya kok, gitu kan ya. Oh ya sudah, baik. Demikian ya tentang psikologi of money dan pentingnya kita SOP menjaga harta kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.